Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru tertentu tahun 2024, gelombang yang pertama, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit video untuk latihan soal UKPPPG, yaitu tentang merancang pembelajaran diferensiasi. Ini materinya masih ada di modul 1 ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan informasi bahwasanya untuk soal-soal yang akan keluar itu biasanya itu adalah soal-soal yang sudah kita pelajari materinya di modul PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar bersama untuk membahas soal berikut dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk eh, siap mengikuti kegiatan UKPPPG ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Seorang guru kelas 5 mendapati bahwa siswanya memiliki berbagai tingkat kemampuan dalam membaca. Beberapa siswa sudah mampu membaca dengan lancar, sementara yang lain masih terbata-bata. Bagaimana cara terbaik bagi guru tersebut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi ini? Oke, berarti yang diminta itu adalah cara terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke, kita baca opsi jawabannya sekarang. A. Membuat kelompok berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan teks dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Oke, ini sangat cocok ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat opsi jawaban A ini, coba kita baca opsi yang B Bapak Ibu ya. Memberikan teks yang sama kepada semua siswa. Wah, ini nggak bisa Bapak Ibu, karena kan berdiferensiasi itu adalah kemampuan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau kemampuan peserta didik kita itu beda-beda, kita nggak bisa memberikan yang sama ya, atau tugas yang sama atau bentuk yang sama seperti itu. Oke. Kemudian yang C, membacakan teks untuk seluruh kelas, dan meminta siswa menulis ulang teks tersebut. Ini juga tidak bisa Bapak Ibu karena tidak ada aspek diferensiasinya. Kemudian D, memberikan tugas membaca di rumah. Wah, ini kalau kita baca di awal saja kalimatnya juga sudah tidak mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, yaitu tujuannya itu diferensiasi. Berarti ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu. Kemudian E, menggunakan satu metode pengajaran yang sama. Wah, ini sudah jelas ya, tidak mengarah atau mencerminkan diferensiasi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah A Bapak Ibu, yaitu membuat kelompok berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan teks dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing kelompok. Jadi diferensiasi itu kan adalah perbedaan nih Bapak Ibu ya, baik itu tingkat pemikiran ya maupun tingkat daya tangkap peserta didik, itu kan namanya diferensiasi. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Seorang guru IPA di kelas 4 ingin mengajarkan tentang siklus air kepada siswa dengan kemampuan yang bervariasi. Sebagian siswa memahami konsep secara tepat. Di sini ada bahasa sebagian ya Bapak Ibu ya. Sementara yang lain kesulitan memahami materi abstrak. Pertanyaannya, apa pendekatan yang paling efektif untuk mengakomodasi perbedaan ini? Oke. Jadi kuncinya itu pendekatan yang paling efektif ya Bapak Ibu ya. Berarti ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Oke, kita baca opsi jawabannya. A, memberi penjelasan tambahan. Berarti di sini ada bahasa tambahan ya, kepada siswa yang kesulitan dan meminta siswa yang lebih cepat memahami untuk membantu temannya. Ini tidak bisa Bapak Ibu
Ya, ini menurut saya tidak bisa. Mengapa demikian? Mengapa ini tidak bisa menjadi opsi jawaban yang benar? Menurut saya itu di sini itu kan ada yang namanya pendekatan. Pendekatan ini kan berarti ini adalah eh, fungsi guru untuk memberikan hal yang paling mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Jadi kalau kita meminta siswa yang lebih cepat memahami itu untuk membantu temannya, itu bukan pendekatan yang paling efektif menurut saya, Bapak Ibu ya. Kita baca yang B. Membuat berbagai jenis tugas seperti membuat diagram siklus air, menonton video, atau melakukan eksperimen sederhana dan membiarkan siswa memilih tugas sesuai dengan minat mereka. Wah, ini sangat bagus. Sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita untuk membuat sebuah rencana pembelajaran yang baik itu di dalam kelas yang memiliki diferensiasi, maksudnya pola pikir yang berbeda-beda di antara peserta didik kita. Jadi kita itu lebih baik membiarkan dan membuat berbagai bentuk tugas atau bermacam-macam bentuk tugas. Kemudian kita minta peserta didik kita untuk memilih sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, seperti itu ya. Oke. Menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu ya. Tetapi kita baca dulu yang C. Memberikan tes yang sama. Wah, tes yang sama ini sudah jelas bukan nih Bapak Ibu ya. Untuk melihat perkembangan peserta didik kita dengan pendekatan diferensiasi, ini bukan jawaban yang tepat. Ini kita delete ya. Kemudian D. Mengajarkan konsep tersebut dengan cara yang sama. Nah, masih ada juga bahasa cara yang sama. Oke, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian meminta siswa yang cepat memahami untuk mengeksplorasi topik yang lebih sulit, sementara yang lain mengulang materi dasar. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah B. Membuat berbagai jenis tugas seperti membuat diagram siklus air, menonton video, atau melakukan eksperimen sederhana dan membiarkan siswa memilih tugas yang sesuai dengan minat mereka. Inilah salah satu pendekatan yang paling efektif untuk mengakomodasi perbedaan yang ada dalam pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, di sebuah kelas bahasa Inggris, beberapa siswa lebih suka belajar dengan cara mendengarkan dan berbicara, sementara yang lain lebih suka membaca dan menulis. Nah, bagaimana guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda ini? Oke, ini sering kita temui ya Bapak Ibu di dalam kelas kita ini. Sangat sering sekali kita menemui kasus yang seperti ini. Ada siswa kita, Ibu dikte bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian ada yang suka, saya nggak bisa dikte Ibu, saya bisanya ditulis aja di papan tulis. Nah, itu kan salah satu kasusnya seperti itu. Itu kita bisa analogikan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Memberikan pelajaran yang sama kepada semua siswa. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada bahasa pelajaran yang sama kepada seluruh siswa kita. Gak bisa, ini bukan jawaban yang tepat karena diferensiasi itu adalah perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian B. Mengadakan diskusi kelompok untuk semua siswa dan meminta siswa yang suka membaca untuk menulis laporan diskusi tersebut. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Gak bisa seperti itu kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena kan yang namanya kelompok kan mereka harus kerjasama. Jadi masa yang hanya suka membaca saja yang menuliskan laporannya? Berarti itu kan bukan opsi jawaban yang tepat. Oke, C. Mengembangkan berbagai kegiatan seperti role play, diskusi kelompok, dan tugas membaca, serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Nah, ini tepat sekali ini Bapak Ibu ya. Menurut saya jawabannya C. Kenapa? Karena di sini itu kan sudah ada memberikan kebebasan atau kita membuat pilihan kepada siswa, silakan memilih seperti itu ya. Oke, kemudian D. Memberikan tugas tertulis kepada semua siswa. Wah, ini juga bukan. Kemudian di sini ada lagi tanpa memandang gaya belajar mereka. Jauh sekali dari opsi jawaban yang kita cari. Kemudian E. Mengajarkan materi melalui ceramah dan meminta siswa untuk menulis ringkasan dari ceramah tersebut. Wah, ini tidak ada mengarah ke
hal yang kita butuhkan ya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang kita butuhkan. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu C, Bapak Ibu ya. Mengembangkan berbagai kegiatan seperti role play, diskusi kelompok, dan tugas membaca serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Saya rasa itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang guru menemukan bahwa di kelasnya terdapat siswa yang sangat visual dan beberapa lainnya lebih kinestetik, dalam belajar. Pertanyaannya, bagaimana guru tersebut bisa merancang kegiatan belajar yang berdiferensiasi untuk mencakup semua siswa? Nah, kita baca opsi jawabannya. A. Menggunakan metode ceramah yang sama untuk semua siswa. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau diferensiasi itu kan berbeda-beda. Di sini ada bahasa yang sama, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kita delete dulu ya. B. Menyediakan materi dalam berbagai format seperti gambar, video, aktivitas fisik, dan membiarkan siswa memilih bagaimana mereka ingin belajar. Wah, ini sangat mengarah sekali ya. Karena di sini juga siswa bisa memilih seperti itu. Jadi kuncinya diferensiasi itu Bapak Ibu itu kan adalah perbedaan, baik itu gaya belajarnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian cara mereka memahami materi di kelas. Nah, itu termasuk diferensiasi. Jadi kalau diferensiasi itu supaya siswa kita atau kelas kita itu bisa berjalan dengan aktif, itu kita harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu ya. Kita bisa misalnya tugas itu kita bisa membuat mereka memilih seperti itu. Tidak dalam bentuk satu tugas, misalnya kan kita bagikan ke dalam beberapa kelompok. Jadi tugasnya itu jangan dibuat sama. Kelompok 1 tugasnya A, kelompok 2 tugasnya A juga. Gak bisa. Jadi harus kita variasikan dengan kemampuan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian C. Memberikan tugas menulis kepada semua siswa. Berarti ini bukan jawaban yang tepat karena sudah ada kepada semua ya. Kemudian D. Memisahkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka dan mengajar materi dengan cara yang berbeda untuk setiap kelompok. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mengajarkan materi dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap kelompok, itu akan memakan waktu yang lama ya Bapak Ibu. Kemudian juga pendekatan pembelajaran yang kita gunakan atau waktu yang ada untuk kita memberikan materi itu juga terbatas. Kemudian kita juga akan kesulitan seperti itu ya. Jadi ini juga bukan opsi yang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian E. Mengajarkan dengan metode visual dan kinestetik secara bergantian. Wah, ini juga agak bukan yang tepat ya. Masa ya dalam satu dalam satu kali pertemuan kita misalnya 2 JP misalnya seperti itu ya. Masa 2 metode yang kita gunakan seperti itu bergantian pula ya di setiap pertemuannya. Jadi menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah B Bapak Ibu, yaitu menyediakan materi dalam berbagai format seperti gambar, video, dan aktivitas fisik dan membiarkan siswa memilih bagaimana mereka ingin belajar. Kemudian soal nomor 5 kita baca lagi Bapak Ibu. Dalam sebuah kelas, guru mengamati bahwa beberapa siswa sangat aktif dalam diskusi dan presentasi, sementara yang lain lebih pendiam dan cenderung tidak berpartisipasi. Bagaimana guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi hal ini? Ini juga sering sekali terjadi di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang demikian atau katakan demikian? Karena memang ada peserta didik atau siswa kita itu yang aktif sekali, ingin gatal itu, dia itu kepingin bertanya terus seperti itu. Kemudian banyak juga peserta didik kita hanya diam saja, memperhatikan saja dan lain sebagainya. Sekarang kita baca opsi jawabannya ya Bapak Ibu ya. A. Memaksa semua siswa untuk berpartisipasi. Di sini ada bahasa memaksa ya Bapak Ibu. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa. Kita dalam menentukan opsi jawaban itu kita harus paham dulu kalimatnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan opsi jawaban. Apalagi waktu kita nanti kan terbatas untuk menjawab Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Kalau menurut saya ini bisa langsung saya eksekusi untuk mengatakan ini bukan atau jawaban yang benar, karena di sini sudah
ada kata memaksa semua siswa untuk berpartisipasi aktif. Jadi kan tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, menyediakan pilihan bagi siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka melalui berbagai cara. Nah, seperti menulis, membuat proyek kreatif, atau presentasi lisan. Di sini kan ada nih, menyediakan pilihan. Ini kan lebih bagus ya daripada kita memaksa seperti itu. Kemudian C, membiarkan siswa yang pendiam untuk tetap pasif. Wah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Di dalam kelas itu kita harus bisa membuat kelas kita itu menjadi aktif ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa biarkan, nah ya dah, siswa kita yang satu ini si A diam sekali, kita biarkan diam. Nah, jadi kita harus memancing dengan berbagai kegiatan yang bisa membuat peserta didik kita itu menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. D, menyediakan waktu khusus bagi siswa pendiam untuk berbicara dan memberikan tugas tambahan. Bukan jawaban yang tepat. Ini namanya membebani peserta didik kita. Kemudian yang E, memberikan nilai tambahan bagi siswa yang aktif dalam diskusi dan mengabaikan yang lainnya. Apalagi ini Bapak Ibu. Ini namanya ketidakadilan nih Bapak Ibu ya. Masa yang aktif dalam diskusi kita kasih nilai yang bagus, kemudian atau nilai tambahan. Kemudian yang lainnya kita abaikan. Itu bukan opsi yang tepat. Jadi menurut saya itu opsi yang tepat itu jawaban untuk nomor 5 adalah B, yaitu menyediakan pilihan bagi siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti menulis, membuat proyek kreatif, atau presentasi lisan. Saya rasa demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan tentang soal yang sudah kita bahas barusan, saya mohon maaf. Saya berniat hanya membantu saja dan semoga ini bisa membuat Bapak Ibu menjadi siap untuk mengikuti UKPPPG tahun 2024 pendidikan profesi guru tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.